Jangan lupa like dan subscribe untuk video informatif lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Selamat datang di Sejarawan Channel, di mana kami mengajak Anda untuk menelusuri jejak sejarah dari masa lalu yang membentuk identitas kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah sejarah Nyimas Rara Santang, yang merupakan putri dari Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang. Nyimas Rara Santang adalah salah satu tokoh perempuan yang memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Ia dikenal sebagai sosok yang berpengaruh dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya di wilayah Cirebon. Namanya tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan Islam di Nusantara, di mana ia menjadi bagian penting dari transformasi spiritual dan politik yang membawa perubahan besar pada masa itu. Kisah hidupnya penuh dengan perjuangan, perjalanan, dan dedikasi, yang membuatnya menjadi tokoh legendaris hingga kini. Nyimas Rara Santang, yang juga dikenal dengan nama Rara Santang, lahir dalam lingkungan kerajaan Sunda Pajajaran, salah satu kerajaan besar di Tatar Pasundan. Ia adalah putri Prabu Siliwangi, raja yang termasyhur karena kejayaan dan kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan. Sebagai seorang raja, Prabu Siliwangi memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan, agama dan tradisi leluhur masyarakat Sunda, yang berpusat pada pemujaan terhadap Sang Hyang Kersa, atau Tuhan Yang Maha Esa, serta penghormatan terhadap alam. Ibunya, Nyai Subang Larang, adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Rara Santang. Nyai Subang Larang berasal dari keluarga bangsawan Islam dan telah mendapat pendidikan keagamaan sejak muda. Ia adalah salah satu murid Syekh Kuro, seorang ulama besar dari Campa yang mendirikan pesantren di Karawang, Jawa Barat. Syekh Kuro dikenal sebagai salah satu pelopor penyebaran Islam di Tatar Sunda. Melalui didikan Syekh Kuro, Nyai Subang Larang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, yang kemudian ia bawa ke dalam lingkungan istana setelah menjadi permaisuri Prabu Siliwangi. Keberadaan Nyai Subang Larang sebagai permaisuri di tengah istana yang masih kental dengan tradisi Sunda Wiwitan membawa dinamika tersendiri. Meski ajaran Islam belum diterima sepenuhnya di istana, Nyai Subang Larang tetap menjalankan keyakinannya dengan teguh. Hal ini memberikan pengaruh yang besar pada anak-anaknya, termasuk Rara Santang, yang sejak kecil sudah mengenal nilai-nilai Islam dari ibunya. Rara Santang lahir di tengah kemewahan istana, di mana ia tumbuh sebagai seorang putri yang dipersiapkan untuk peran besar dalam masyarakat. Kehidupannya di lingkungan istana memberinya akses ke pendidikan, kebudayaan, dan tradisi Sunda yang sangat kaya. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dan berkepribadian kuat. Meski demikian, pengaruh ibunya menjadikan Rara Santang tidak hanya mengenal tradisi Sunda Wiwitan, tetapi juga dasar-dasar ajaran Islam, seperti tauhid, sholat, dan akhlak mulia. Lingkungan istana yang megah tidak selalu memberikan kemudahan bagi Rara Santang. Hubungan antara keyakinan ibunya yang berbeda dengan ajaran yang dianut oleh kebanyakan anggota istana seringkali menjadi tantangan. Meski demikian, Nyai Subang Larang berhasil menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anaknya dengan bijaksana, termasuk kepada Rara Santang, Walang Sungsang, dan Raja Sangara. Ketiganya tumbuh sebagai anak-anak yang memiliki karakter kuat, berani, dan cerdas, yang kelak menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup mereka. Salah satu kisah yang kerap diceritakan dalam tradisi lisan adalah bagaimana Nyai Subang Larang memberikan pendidikan agama secara diam-diam kepada anak-anaknya. Dalam istana yang masih menganut ajaran Sunda Wiwitan, mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam adalah tantangan besar. Namun, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, Nyai Subang Larang mampu melakukannya tanpa menimbulkan konflik besar. Rara Santang dan saudara-saudaranya tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, meskipun mereka juga tetap menghormati tradisi Sunda yang berlaku di istana.
Rara Santang kecil dikenal sebagai gadis yang memiliki sifat pemberani, pandai, dan memiliki rasa empati yang tinggi. Ia sering menunjukkan sikap peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, termasuk rakyat kecil yang sering datang ke istana untuk mengadu atau meminta bantuan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan oleh ibunya, serta membentuk kepribadian Rara Santang yang kelak menjadi sosok pemimpin spiritual di masyarakat. Seiring bertambahnya usia, Rara Santang mulai memahami bahwa ajaran Islam yang diajarkan ibunya berbeda dengan tradisi Sunda Wiwitan yang dianut oleh ayahnya dan mayoritas penghuni istana. Konflik ideologis ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi seorang anak perempuan. Tetapi Rara Santang menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menyikapi perbedaan tersebut. Ia tidak hanya belajar untuk memahami keyakinannya sendiri, tetapi juga belajar menghormati keyakinan orang lain, terutama ayahnya yang sangat ia hormati. Rara Santang tumbuh dalam situasi yang unik, di mana ia mendapatkan pendidikan agama yang mendalam dari ibunya, tetapi juga belajar tradisi kepemimpinan dari ayahnya. Kombinasi pendidikan ini memberikan fondasi yang kuat bagi perjalanan hidupnya di masa depan. Dari ibunya, ia belajar tentang nilai-nilai keimanan dan spiritualitas, sedangkan dari ayahnya, ia belajar tentang kebijaksanaan dan seni memimpin. Kedua pengaruh ini membentuk karakter Rara Santang sebagai sosok yang tidak hanya religius, tetapi juga memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Sejak kecil, Rara Santang juga sering menyaksikan ritual-ritual dan upacara-upacara yang dilakukan di istana. Meski tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam, pengalaman ini memberinya wawasan tentang budaya dan tradisi Sunda yang kelak membantunya dalam menjembatani perbedaan antara Islam dan budaya lokal di Tatar Sunda. Sikap adaptif ini menjadi salah satu ciri khas Rara Santang yang membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan, baik di lingkungan istana maupun masyarakat umum. Dengan latar belakang seperti ini, masa kecil Rara Santang tidak hanya membentuk kepribadiannya, tetapi juga menanamkan benih-benih perjuangan yang akan membawanya menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan pencapaian besar. Ia menyadari bahwa dirinya memiliki peran penting yang harus dijalankan, baik sebagai putri seorang raja maupun sebagai individu yang memiliki keyakinan kuat untuk menyebarkan ajaran Islam. Masa muda Nyimas Rara Santang merupakan fase penting yang membentuk karakter dan prinsip hidupnya. Ia menjalani kehidupan yang unik sebagai seorang putri dari keluarga kerajaan Sunda Pajajaran yang terhormat, namun juga sebagai seorang perempuan yang mewarisi nilai-nilai Islam dari ibunya, Nyai Subang Larang. Kehidupannya di masa muda dipenuhi dengan dinamika yang tidak hanya memperkaya wawasan spiritualnya tetapi juga memperkuat tekadnya untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Meskipun berada dalam lingkungan yang mayoritasnya menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Sebagai seorang putri kerajaan, Rara Santang mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan tradisi istana. Ia diajarkan berbagai keterampilan, seperti seni bertutur, tata krama, dan pengetahuan tentang pemerintahan. Prabu Siliwangi sebagai ayahnya sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Beliau sering memberikan wejangan tentang kebijaksanaan dalam memimpin dan pentingnya memahami rakyat. Hal ini menanamkan rasa tanggung jawab yang besar pada Rara Santang sebagai seorang putri bangsawan. Namun, pengaruh yang paling mendalam dalam kehidupannya datang dari ibunya, Nyai Subang Larang. Ibu yang saleha ini memastikan bahwa Rara Santang dan saudara-saudaranya tidak hanya tumbuh sebagai anak-anak yang berpendidikan tinggi, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Nyai Subang Larang memberikan pendidikan agama secara langsung kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka membaca Al-Quran, menjalankan sholat, dan memahami nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang. Saudara-saudara Rara Santang, yakni Walangsungsang dan Raja Sangara, juga memainkan peran penting dalam kehidupannya. Walangsungsang, kakak tertuanya, adalah sosok yang sangat dekat dengan Rara Santang. Sebagai anak sulung, Walangsungsang sering menjadi pelindung dan mentor bagi adik-adiknya. Ia berbagi tekad yang sama dengan Rara Santang untuk mendalami Islam lebih jauh, meskipun harus menghadapi tantangan besar dari lingkungan istana yang berbeda keyakinan. Raja Sangara, adik bungsu mereka, adalah sosok yang tidak kalah berpengaruh. Meski lebih muda,
Raja Sangara memiliki keberanian yang menginspirasi kakak-kakaknya. Ketiganya dikenal sebagai trio spiritual di dalam istana, yang meskipun kecil dalam jumlah, memiliki tekad besar untuk menjaga ajaran Islam yang diajarkan oleh ibu mereka. Hubungan antara ketiga saudara ini sangat erat, dan mereka saling mendukung dalam setiap keputusan penting yang mereka ambil. Masa muda Rara Santang di istana tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meskipun kehidupan istana penuh dengan kemewahan dan penghormatan, Rara Santang mulai merasakan panggilan spiritual yang kuat untuk keluar dari lingkaran tradisi istana yang bertentangan dengan keyakinannya. Salah satu titik balik penting adalah ketika ia bersama kakaknya, Walang Sungsang, memutuskan untuk meninggalkan istana Pajajaran. Keputusan ini tidak mudah. Sebagai putri seorang raja, Rara Santang menyadari bahwa meninggalkan istana berarti melepaskan segala kenyamanan, status, dan hak istimewa yang ia miliki. Namun, panggilan hatinya untuk mendalami Islam jauh lebih kuat daripada keterikatan pada kehidupan istana. Bersama Walang Sungsang, ia meninggalkan istana dan memulai perjalanan spiritual yang penuh tantangan. Langkah ini menjadi simbol keberanian dan keyakinan yang luar biasa. Tidak hanya mereka harus meninggalkan lingkungan yang sudah mereka kenal sejak kecil, tetapi mereka juga menghadapi berbagai risiko di luar istana, termasuk kehilangan dukungan keluarga besar dan menghadapi penolakan dari masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lama. Rara Santang dan Walang Sungsang memutuskan untuk berguru kepada Syekh Datuk Kahfi, seorang ulama besar yang tinggal di Amparan Jati, sekarang dikenal sebagai wilayah Cirebon. Syekh Datuk Kahfi adalah seorang ulama yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang Islam, tetapi juga dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan berwibawa. Di bawah bimbingan Syekh Datuk Kahfi, Rara Santang mendalami berbagai ilmu keislaman, termasuk tauhid, fikih, dan tasawuf. Selain itu, ia juga belajar bagaimana menyebarkan Islam dengan cara yang bijaksana dan damai. Pendidikan ini memberikan fondasi yang kokoh bagi Rara Santang untuk menjadi sosok yang tidak hanya religius tetapi juga memiliki kemampuan berdakwah yang luar biasa. Selama tinggal di Amparan Jati, Rara Santang tidak hanya belajar, tetapi juga aktif berkontribusi dalam masyarakat setempat. Ia dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap orang-orang miskin dan sering memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Sifat empati dan keberaniannya membuatnya dihormati oleh masyarakat setempat, meskipun ia berasal dari kalangan bangsawan. Setelah menuntut ilmu dan memperdalam keislamannya, Rara Santang melanjutkan perjalanan spiritualnya dengan melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Perjalanan ini merupakan tonggak sejarah penting dalam hidupnya. Di Mekah, ia bertemu dengan seorang ulama besar dan bangsawan dari Bani Hashim, Syarif Abdullah, yang kelak menjadi suaminya. Pernikahan Rara Santang dengan Syarif Abdullah bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua tradisi besar, tradisi kerajaan Sunda dan tradisi Islam dari keluarga Bani Hashim, keturunan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini melahirkan keturunan yang kelak menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Nusantara, yakni Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang ibu, Rara Santang memainkan peran yang sangat besar dalam mendidik anak-anaknya, terutama Syarif Hidayatullah. Ia memastikan bahwa anak-anaknya tidak hanya memahami ajaran Islam secara mendalam tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menjadi pemimpin dan pendakwah yang baik. Warisan nilai-nilai keimanan dan kebijaksanaan yang ditanamkan oleh Rara Santang kepada anak-anaknya inilah yang kelak menjadi salah satu warisan terbesar dalam sejarah Islam di Nusantara. Setelah kembali dari Tanah Suci, Nyimas Rara Santang membawa semangat baru dalam hidupnya. Pengalaman spiritual yang ia dapatkan di Mekah dan pernikahannya dengan Syarif Abdullah dari Bani Hashim semakin mengokohkan tekadnya untuk berkontribusi dalam penyebaran Islam. Ia sadar bahwa Islam harus diperkenalkan dengan cara yang lembut, penuh hikmah, dan menghormati tradisi lokal agar dapat diterima oleh masyarakat Nusantara yang beragam. Bersama suaminya, ia memulai upaya penyebaran Islam yang tidak hanya bersifat religius, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan politik. Rara Santang berperan sebagai pendakwah yang bijaksana, terutama di kawasan Cirebon dan sekitarnya.
Ia memahami betul pentingnya mendekati masyarakat secara langsung, berbicara dalam bahasa yang mereka pahami, dan mengajarkan Islam melalui tindakan nyata. Salah satu langkah strategis yang ia lakukan adalah menjembatani nilai-nilai Islam dengan adat lokal. Rara Santang kerap menampilkan keindahan ajaran Islam dalam tradisi kesenian dan budaya masyarakat Sunda, sehingga Islam terlihat sebagai sesuatu yang dekat dan mudah diterima. Ia juga berperan dalam membentuk sistem sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Bersama suaminya dan komunitas Muslim yang berkembang di Cirebon, Rara Santang membantu menciptakan jaringan masyarakat yang saling mendukung. Ia mendorong penerapan prinsip keadilan, gotong royong, dan perlindungan terhadap kaum lemah sebagai bagian dari ajaran Islam. Hal ini menarik perhatian banyak kalangan, termasuk mereka yang berasal dari komunitas non-Muslim, sehingga Islam mulai dikenal sebagai agama yang membawa kemaslahatan. Tidak hanya di Cirebon, pengaruh Rara Santang menyebar hingga ke wilayah lain di Nusantara. Ia dikenal memiliki kemampuan berdiplomasi yang luar biasa, sehingga sering menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antar komunitas. Ketika masyarakat menghadapi perpecahan, Rara Santang menggunakan pendekatan yang mengutamakan perdamaian dan musyawarah. Ia memadukan prinsip-prinsip Islam dengan kearifan lokal, menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari yang harmonis. Peran penting Rara Santang dalam penyebaran Islam juga tercermin dari perannya sebagai seorang ibu. Ia adalah sosok yang membentuk karakter dan pemahaman anak-anaknya, terutama Syarif Hidayatullah, yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dalam mendidik anak-anaknya, Rara Santang menanamkan nilai-nilai keimanan, kebijaksanaan, dan keberanian. Ia mengajarkan mereka untuk memahami bahwa Islam harus disampaikan dengan kelembutan dan kasih sayang, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar agama. Pendidikan ini menjadikan anak-anaknya, terutama Sunan Gunung Jati, sebagai tokoh-tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa. Selain mendidik keluarganya, Rara Santang juga aktif dalam mendukung dakwah komunitas wali di Jawa, yang dikenal sebagai Wali Songo. Meski secara langsung ia tidak tercatat sebagai anggota Wali Songo, pengaruh dan kontribusinya sangat terasa, terutama melalui anaknya, Sunan Gunung Jati, yang menjadi salah satu anggota Wali Songo paling berpengaruh. Rara Santang sering berdiskusi dengan ulama dan wali di Nusantara, berbagi pandangan tentang cara terbaik menyebarkan Islam di tengah masyarakat yang beragam budaya dan kepercayaannya. Salah satu metode yang ia dorong dalam penyebaran Islam adalah pendekatan yang humanis. Rara Santang percaya bahwa Islam tidak dapat dipaksakan, melainkan harus ditunjukkan melalui teladan hidup yang baik. Ia mengajarkan pentingnya menunjukkan keindahan Islam melalui perbuatan, seperti kejujuran dalam berdagang, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan kasih sayang terhadap sesama. Metode ini terbukti efektif dalam menarik perhatian masyarakat untuk mengenal Islam lebih jauh. Rara Santang juga memahami pentingnya peran perempuan dalam dakwah. Ia menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dan religius. Dalam komunitasnya, Rara Santang sering memberikan pengajaran kepada perempuan-perempuan setempat, mengajarkan mereka membaca Al-Quran dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mendorong perempuan untuk menjadi sosok yang mandiri, berani, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat. Dengan cara ini, Rara Santang tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat Muslim. Dalam skala yang lebih luas, Rara Santang terlibat dalam mendukung pembentukan pusat-pusat dakwah di berbagai wilayah Nusantara. Ia membantu mengoordinasikan ulama-ulama untuk mendirikan pesantren, tempat masyarakat dapat belajar agama secara lebih mendalam. Pesantren-pesantren ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan Islam di Nusantara. Keberadaan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan harmoni. Peninggalan terbesar Rara Santang adalah jejak moral dan spiritual yang ia tinggalkan. Dakwah yang ia lakukan tidak hanya berfokus pada ritual keagamaan, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, toleran, dan sejahtera. Nilai-nilai ini terus hidup dalam tradisi masyarakat Cirebon dan Jawa Barat hingga hari ini.
Warisannya juga terus dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu-cucunya, yang menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam Nusantara. Kisah hidup Rara Santang adalah bukti nyata bahwa dakwah Islam dapat dilakukan dengan kelembutan dan hikmah. Dengan kecerdasan, keberanian, dan keimanan yang mendalam, ia berhasil membawa perubahan besar di tengah masyarakat Nusantara. Hingga kini, nama Nyimas Rara Santang dikenang sebagai salah satu tokoh perempuan Muslim yang memiliki kontribusi luar biasa dalam penyebaran Islam di tanah air.